Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Media sosial di kala pandemi COVID-19 kerap menjadi sumber informasi masyarakat. Namun ketika menerima berita di media sosial, kita harus hati-hati karena Kementerian Komunikasi dan Informasi merilis sejumlah isu hoax terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang beredar di media sosial. 16 isu hoax yang dirangkum oleh Kemkominfo ini dirilis pada 12 Juli 2021. Dalam rilisnya, Kemkominfo juga memberikan fakta yang sebenarnya terkait isu hoax yang beredar. Salah satu isu hoax yang beredar yakni Pertamina menutup sementara seluruh SPBU guna mendukung PPKM darurat. Namun setelah ditelusuri oleh Kemkominfo, pihak Pertamina melalui akun Twitter resminya menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Pertamina juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek dahulu kebenarannya jika mendapatkan informasi seputar Pertamina. Terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, hingga kini masih diterapkan oleh pemerintah di sejumlah provinsi yang ada di Indonesia dengan tingkatan yang bervariasi sesuai dengan penyebaran virus COVID-19 di daerah masing-masing. Terkait dengan isu hoax yang beredar, bagaimana peran pers untuk bisa menangkal isu hoax dengan COVID-19 maupun kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk bisa mengatasi penyebaran pandemi COVID-19? Kita akan langsung tanyakan kepada anggota Dewan Pers Asep Setiawan yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi, Jason. Iya. Pak Asep, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita tahu pandemi selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini melanda dunia, bahkan Indonesia. Informasi pun bertebaran mulai dari vaksinasi, data COVID, dan sebagainya. Dan banyak juga hoax-hoax sebenarnya yang kemudian dicerna oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya bagaimana peran Dewan Pers sendiri, Pak Asep, menanggapi atau mengatasi terkait dengan beredarnya hoax di masyarakat? Ya, perlu diketahui bahwa Dewan Pers itu kan mengkoordinasikan ya, membangun kemerdekaan pers ya, salah satu tugasnya mengembangkan kemerdekaan pers. Jadi peran pertama tentu saja karena Dewan Pers ini juga merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Pers nomor 40, maka Dewan Pers mendorong pers di Indonesia untuk mengikuti panduan-panduan yang ada di Undang-Undang Pers ya. Misalnya sebuah lembaga pers itu berbadan hukum, ya, dipimpin oleh penanggung jawab yang kompeten, ya, menyantumkan alamatnya, itu kira-kira ya. Demikian juga Dewan Pers mendorong perilaku wartawan yang memproduksi produk jurnalistik itu adalah mengikuti kode etik jurnalistik ya. Di dalam kode etik jurnalistik itu pasal 5 disebutkan tidak menyebarkan berita bohong. Jadi jelas sekali bahwa dengan demikian Dewan Pers sudah memberikan pedoman kepada seluruh awak pers, ya, insan pers untuk melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan kaidah-kaidah itu. Yang kedua, peran kedua yang sekarang dijalankan terkait dengan COVID-19 itu adalah kita kerjasama dengan Satgas COVID-19 ya, melakukan program yang disebut jurnalisme perubahan perilaku ya, diikuti oleh 3.000 wartawan di seluruh Indonesia dan akan berlangsung sampai Desember. Ini salah satu instrumen bagaimana tadi ya berita-berita hoax itu terutama seputar COVID-19 itu tidak merupakan sumber berita dari publik ya. Tadi ada beberapa hoax yang muncul misalnya akan menggagal PPKM, tentu saja itu salah satu tugas yang akan dihadapi oleh Dewan Pers adalah mengerahkan insan pers untuk mengikuti pedoman kode etik jurnalistik tidak menyebarkan berita bohong. Dan juga Dewan Pers melakukan koordinasi ya dengan berbagai konstituen anggota Dewan Pers untuk sama-sama melakukan jangan menyebarkan infodemik lah kira-kira ini istilah sekarang. Oleh karena itu kami sejak awal Dewan Pers menyebarkan rilis ya ketika awal ya, pandemi sampai 2 kali bahwa awak pers harus tetap memberitakan sesuai dengan konteks ya. Memberitakan berita-berita COVID itu tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan kesulitan masyarakat ya, tidak menimbulkan kontroversi. Itu kira-kira Mas Jason yang sudah kita laksanakan selama ini bagaimana Dewan Pers menangkal berita-berita hoax sekitar COVID-19 ini. Iya,
Baik, Pak Asep, tapi kita sudah lihat ada upaya untuk kemudian memberikan pedoman pada insan pers harus mengikuti kaidah-kaidah kode etik jurnalistik, begitupun juga kerjasama dengan stakeholder-stakeholder terkait termasuk dengan Satgas COVID-19. Tapi kalau kita lihat fenomenanya sekarang, Pak Asep, yang bisa menjadi wartawan dalam tanda kutip tidak hanya insan pers. Siapapun sekarang bisa jadi wartawan, bisa upload di sosial media, bisa upload atau menyebarkan informasi melalui pesan berantai. Nah, kemudian peran konten informasi yang kredibel ini harus seperti apa supaya masyarakat ini tidak tergiring dengan informasi-informasi yang salah tadi ini, Pak Asep? Sekarang kan kita sudah berada pada era digital ya. Jadi jurnalisme ini sudah masuk wilayah digital. Nah, di dalam platform digital itu hadir pemberi informasi lain yaitu media sosial ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita ya supaya bagaimana kita memeriksa ya supaya berita-berita itu tetap sahih, berita-berita itu memiliki landasan faktual yang benar. Yang pertama tentu adalah sudah kewajiban dari audiens dan juga pers di sini ya untuk memeriksa apakah kontennya itu kontroversial nggak ya. Ya seperti tadi PPKM akan menggagalkan Idul Adha, tentu saja ini kan kontroversi ya. Jelas ini memerlukan cek kepada media lain ya tentang konten itu. Yang kedua, ya, salah satu juga instrumen adalah memeriksa media massa, ya, terutama media online di sini. Apakah media ini baru? Apakah baru dikenal publik? Ya, baru terdengar? Ya. Nah, ini kan sering menyebar di platform-platform digital lain. Ya. Yang ketiga juga adalah ini ekstra juga ya bahwa publik, audiens, ya, pemirsa harus juga mengecek kalau perlu alamat dan penanggung jawabnya di mana. Ya. Kalau semua instrumen-instrumen itu tidak jelas, maka dipastikan bahwa ada persoalan di dalam konten berita itu. Ya. Jadi dengan demikian publik bisa mengetahui ya apakah berita-berita itu berita yang hoax atau tidak itu dari instrumen-instrumen tadi ya. Yang pertama konten tadi ya apakah kontroversial atau tidak. Nah ini juga menjadi wewenang kami di Dewan Pers apabila ada konten-konten kontroversial, Dewan Pers juga melakukan komunikasi dengan media yang bersangkutan untuk kemudian memberikan perbaikan terhadap konten itu sendiri. Ini salah satu bagaimana media massa bisa memberikan informasi yang benar terhadap publik sehingga terhindar dari hoax tadi. Ya. Jadi itu beberapa instrumen ya yang mungkin bisa segera bisa dilakukan, sebetulnya sangat mudah sendiri dilakukan. Baik, Pak Asep, bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi terkait dengan berita-berita hoax yang beredar di sosial media, di handphone di gawai mereka yang mungkin agak sulit untuk bisa mengkontrol terkait dengan hal tersebut. Bagaimana ini peran dari media juga harus mendidik masyarakat agar mengetahui ini berita hoax, ini berita yang kredibel, ini harus seperti apa nih, Pak Asep? Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat di berbagai media ya banyak media yang memunculkan cek fakta gitu istilahnya ya atau memverifikasi data ya beberapa informasi yang diduga ya semula adalah hoax dan kemudian dengan program-program atau aplikasi cek media ini terbukti bahwa berita atau laporan itu adalah hoax ya. Jadi itu sekarang sudah menjadi instrumen yang melekat kepada pers nasional sehingga sebenarnya publik tidak perlu khawatir lagi dengan diseminasi informasi yang kemudian menimbulkan hoax. Namun demikian ya, tadi walaupun sudah ada program tadi untuk menangkal hoax ya, kan penyebaran informasi itu tidak selalu melalui pers nasional, tapi melalui platform digital, terutama media sosial atau WA Group. Nah, oleh karena itu kembali ke awal tadi, bagaimana publik mengetahui bahwa ini hoax tadi adalah kita double check lagi ya. Nah, jadi istilahnya itu saring sebelum sharing ya. Itu kan sering muncul ya di media massa. Sehingga dengan demikian publik bisa memverifikasi apakah data itu benar atau tidak. Kemudian kami dari Dewan Pers juga melakukan penjagaan istilahnya ya, atau melakukan persiapan. Ya. Nah, karena fungsi Dewan Pers itu melakukan pendataan perusahaan pers, maka Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pemirsa semua bisa melihat apakah media ini sudah kredibel, sudah datanya sudah lengkap belum ya, dari badan usaha, badan hukumnya, kemudian penanggung jawabnya, alamatnya. Nah, itu bisa dicek di situs Dewan Pers. Jadi itu salah satu hal bagaimana kemudian
jangan sampai masyarakat terjebak ikut menyebarkan juga berita-berita hoax ya. Jadi indikasinya bahwa perusahaan-perusahaan pers yang juga melihat sudah terdata itu bisa diakses. Kemudian juga masyarakat ya sebaiknya juga melihat bahwa ya penyebar informasi ini kan juga bisa mengubah ya, kadang-kadang di media sosial itu judulnya diubah, medianya diubah ya. Nah inilah kemudian tentu harus memiliki ekstra persiapan atau ekstra hati-hati untuk tidak langsung menyebarkan berita hoax itu. Baik, artinya memang gawangnya juga ada di masyarakat ini sendiri untuk punya mental kritis terhadap suatu berita, dan salah satu caranya tadi untuk bisa dilihat di situs Dewan Pers misalnya atau situs Kominfo untuk mengecek apakah berita tersebut tervalidasi dan juga kredibel atau tidak. Pak Asep, terakhir, apa kemudian tantangan yang masih harus kita hadapi terkait dengan menangkal hoax di Indonesia, dan apa pesan agar masyarakat tidak terbuai atau tidak termakan dengan hoax-hoax yang beredar, terutama terkait dengan COVID-19 ini, Pak Asep? Saya kira masyarakat tentu saja dengan kebiasaan ya sekarang ini yang ya pagi-pagi kita sudah membuka gawai kita ya, gadget kita ya. Tentu yang pertama adalah ketika informasi itu diterima, terutama baik dari platform digital maupun dari grup-grup media, grup-grup percakapan, maka langkah pertama itu adalah tidak langsung menyebarkan berita itu ya. Baik itu berupa video, berupa cetak atau berupa link dan seterusnya. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah apabila ya ada berita-berita hoax atau media massa atau pers nasional menyebarkan berita hoax, kami di Dewan Pers menerima apa yang disebut dengan pengaduan ya. Jadi langsung adukan saja ya ke Dewan Pers ya, melalui Twitter, melalui apa gitu ya. Nanti akan kami di follow up. Tetapi tentu saja nanti kami akan komunikasi bagaimana menangani pers nasional yang menyebarkan berita-berita hoax itu. Nah, oleh karena itu yang terakhir adalah tadi ya seperti saya katakan bahwa sumber itu kan penting untuk dicek ya. Ya kalau kita membeli barang misalnya kan ini KW1, KW2, KW3 istilahnya ya. Nah, kalau menerima informasi pun apabila kita memiliki kebiasaan tadi ya, itu dicek dulu ya. Ya, kebiasaan-kebiasaan itu memang harus jangan langsung karena ini digawe langsung disebarkan ya. Nah, jadi kalau informasi ini masih meragukan ya, apakah ini KW1 ya, KW2 ya atau asli, nah barulah kita kemudian memeriksanya. Ini saya kira mungkin kebiasaan-kebiasaan yang perlu ditumbuhkan sehingga hoax dengan sendirinya bisa dicegah untuk menyebar di Indonesia. Kebiasaan untuk mengecek setiap informasi yang kita terima, dan bahkan juga disediakan layanan aduan untuk para masyarakat di Dewan Pers yang mendapatkan informasi hoax terkait dengan COVID-19. Ini harus ditumbuhkan agar kemudian masyarakat bisa terhindar atau tidak terpapar dengan berita-berita hoax yang selama ini beredar. Terima kasih anggota Dewan Pers Asep Setiawan telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.